Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Afifah Syahim. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari hubungan kuantitatif struktur aktivitas golongan antihistamin. Sebelum kita membahas apa itu antihistamin, terlebih dahulu kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu histamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada pada tubuh dan dikeluarkan dari tempat pengikatan ion pada pengikatan kompleks heparin protein dalam sel mas sebagai hasil reaksi antigen antibodi bila ada rangsangan senyawa alergen. Jadi teman-teman, sebenarnya histamin itu sudah ada di dalam seluruh tubuh, hampir ada di dalam seluruh tubuh dan juga ada di dalam sel mas. Kemudian, histamin ini terjadi karena adanya rangsangan alergen. Kemudian, sumber histamin dalam tubuh adalah histidin yang mengalami dekarbosilasi menjadi histamin. Jadi, di sini ada dua struktur, ada struktur histidin dan histamin. Yang dimana awalnya itu histidin mengalami dekarbosilasi atau kehilangan gugus karboksil. Yang mana gugus karboksil ini yang saya lingkari garis merah. Kemudian apabila histidin kehilangan gugus karboksil, dia berubah menjadi histamin. Nah, setelah histidin berubah menjadi histamin, maka histamin ini yang keluar dari dalam tubuh akan ditangkap oleh reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh, dan setiap reseptor ini menghasilkan reaksi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme kerja histamin, yang dimana kita sudah bahas tadi bahwa apabila histamin telah keluar dari dalam tubuh, maka histamin tersebut akan ditangkap oleh reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh dan akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Seperti histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminegrik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi otot polos usus dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular dan sekresi mukus, serta menyebabkan vasodilatasi arteri terhadap cairan plasma protein sehingga menyebabkan sembab, pruritik, dermatitis, dan urtikaria. Kemudian ada interaksi dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Kemudian yang terakhir ada reseptor H3, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi, dan peradangan. Selanjutnya ada antihistamin. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa histamin itu adalah suatu kondisi yang kita tidak inginkan. Contohnya seperti sembab, dermatitis, urtikaria, atau tukak lambung. Jadi, antihistamin adalah obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Efek merugikan dari histamin memicu penelitian untuk mengembangkan obat antihistamin. Jadi karena kondisi tersebut, maka dikembangkanlah obat yang dinamakan. Nah, di bawah ini ada dua struktur histamin dan struktur umum antihistamin. Seperti yang kita lihat di struktur umum antihistamin, di situ ada AR itu adalah aril, X adalah atom penghubung, CH2 dia ada dimetil atau 2 dimetil atau 2 atom karbon, kemudian ada N itu amin, dan ada terminal. Kemudian antihistamin terbagi menjadi dua, ada antagonis histamin dan penghambat pelepas histamin atau penstabil sel mas. Tapi kebanyakan yang sering digunakan itu antagonis histamin. Nah, antagonis histamin ini terbagi menjadi tiga. Ada antagonis histamin H1, H2, dan H3. Nah, yang pertama kita bahas itu ada antagonis H1. Antagonis H1 generasi pertama itu klasik dan generasi kedua itu non sedasi.
struktur umumnya AR itu aril, bisa fenil, fenil transsubstitusi, heteroaril atau 2 piridil. Kemudian AR itu aril metil, kemudian X dia itu X atom penghubung, penghubungnya bisa O, bisa C, bisa N. Kemudian CH2N dia mewakili rantai karbon atau etil. Kemudian NRR dia itu mewakili basa suatu fungsi amin terminal. Kemudian ada mekanisme kerja antagonis H1. Antagonis H1 obat yang secara kooperatif menghambat kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas antihistamin. Struktur umumnya, gugus aril bersifat lipofil, kemungkinan membentuk ikatan hidrofobik dengan reseptor H1. Atom N pada ujung adalah amin tersier yang pada pH fisiologis bermuatan positif sehingga dapat mengikat reseptor H1 melalui ikatan ion. Kemudian ada antagonis H1 generasi pertama, yaitu golongan aminoalkil eter atau etanolamin. Golongan obatnya ada difenhydramine HCl. Dia itu sebagai prototipe golongan aminoalkil eter atau etanolamin. Aktivitas antikolinergik signifikan dapat memperbesar pembelokan H1 pada sekresi eksokrin dan efek sampingnya dia itu mengantuk, kemampuan penetrasi ke sawar darah otak dan menduduki reseptor H1 sentral. Nah, ini apabila suatu gugusnya diganti atau disubstitusi, maka aktivitas antihistamin semakin meningkat. Contohnya seperti gugus benzen diganti dengan gugus 2 piridil yang disisipi dengan atom N, maka aktivitasnya akan meningkat secara oral sampai 40 kali. Dan efektivitasnya ini dimanfaatkan sebagai obat hipnotik malam yang baik atau sebagai obat tidur. Nah, apabila disisipi dengan klor di posisi para, maka dia akan terbentuk karbinoksamin maleat yang 2 kali lebih besar dari difenhydramine HCl. Nah, difenhydramine HCl ini memiliki efek samping seperti antihistamin, antiemetik, antitusif, dan sedatif. Dan contoh obatnya itu seperti Benadryl. Kemudian efek sampingnya dia itu mengantuk, penggunaan bersama dengan minuman beralkohol, dan depresan SSP harus dihindari. Kemudian dosisnya, dosis lazim dewasa oral 25-50 mg, intramuskular atau intravena 10-50 mg. Kemudian bentuk sediaannya seperti kapsul, elixir, sirup, tablet, dan injeksi. Nah, selanjutnya ini ada turunannya yaitu dimenhidrinat, nama mereknya itu Dramamine. Penggunaannya pada saat mual atau mabuk perjalanan 1,5 jam sebelum perjalanan. Kemudian ada hiperemesis gravidarum atau mual kehamilan. Dosis lazimnya itu dosis dewasa per oral 50-100 mg per jam, intramuskular atau intravena 50 mg per jam, kemudian rektal 100 mg. Kemudian bentuk sediaannya elixir, sirup, tablet, injeksi, dan supositoria. Selanjutnya ada golongan etilendiamin, di sini ada strukturnya. Kemudian contoh obatnya seperti fenbenzamin, yang membedakan dia itu ada gugus metilnya. Kemudian cirinya itu N atau X-nya itu dia atom penghubung, rantai 2 atom C, penghubung gugus diaril inti dengan gugus amino tersier. Kemudian antagonis H1 yang sangat efektif, depresan SSP, dan efek samping GI yang relatif tinggi, efek sampingnya mengantuk. Kemudian apabila fenbenzamin ini disubstitusi atau diganti gugus benzennya dengan 2 piridil, maka efektivitasnya akan meningkat dan membentuk
triphenylanamin citrat. Dan kemudian apabila disisipi dengan H3CO di antara para, maka efektivitasnya juga akan meningkat dan terbentuklah pirilamin maleat. Dan apabila pirilamin maleat ini dikunyah dan diminum bersamaan bersama makanan, maka dia akan mempunyai daya anestesi lokal. Kemudian ada golongan piperazin, contohnya itu seperti siklizin. Cirinya itu X-nya gugus CHN dan gugus piperizin. Merupakan antihistamin berpotensi sedang dan efek mengantungnya itu kecil. Golongan obat ini awal kerja lambat dan durasi kerja lama, menunjukkan aktivitas antimuskarinik periferal dan sentral, antiemetik dan antivertigo. Kemudian penggunaannya antiemetik dan antimual atau antinausea. Kemudian ada golongan propilamin, contohnya itu seperti feniramin maleat. Feniramin, gugus fenil, gugus 2-piridilaril, dan gugus dimetilamino terminal. Merupakan antihistamin H1 paling aktif, efek sedasinya kecil, kemudian memiliki sedikit kerja antiemetik, dan aktivitas antikolinergiknya signifikan dan lebih kecil dari aminoalkil eter. Golongan berikutnya ada golongan fenotiazin, dan contohnya itu seperti metdilazin. Efek sampingnya itu mengantuk. Penggunaan bersama minuman beralkohol dan depresan SSP harus dihindari. Kemudian digunakan sebagai tablet kunyah atau kelarutan dalam air rendah. Kemudian terjadi anestesi lokal jika tablet dikunyah dan tidak segera ditelan. Nah, kemudian di sini ada antagonis H1 generasi kedua. Efek sedasi pada dosis, penetrasi SSP buruk, dan afinitas terhadap reseptor histamin, pusat, kolinergik, dan adrenergik rendah. Contohnya itu seperti terfenadin. Antagonis H1 kerja lama lebih dari 12 jam, selektif karena disosiasi lambat pada reseptornya. Sedikit afinitas terhadap reseptor muskarinik, serotonik atau adrenergik, gugus difenhidramin piperidin. Kemudian interaksinya antifungi imidazol dan ketokonazol, itrakonazol, fluconazol, dan AB-makrolida atau etrosimin claritomisin. Kemudian di sini ada turunannya fexofenadin HCl atau metabolit oksidatif. Bloker reseptor H1 selektif, antihistamin tidak sama dengan terfenadin, efek antikolinergik tidak signifikan. Kemudian interaksinya tidak boleh dengan abnormalitas ritme jantung dan hanya 5% dari total dosis yang dimetabolisme, sisanya diekskresi dalam empedu dan urin. Dosis lazimnya oral 60 mg per hari. Kemudian selanjutnya ada antagonis H2. Antagonis H2 adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Secara umum digunakan untuk pengobatan tukak lambung dan usus. Efek sampingnya seperti diare, nyeri otot, dan kegelisahan. Antagonis H2 mempunyai struktur serupa dengan histamin, yaitu mengandung cincin imidazol atau biosinterik, tetapi berbeda pada lama gugus rantai samping yang meskipun polar tetapi tidak bermuatan. Kemudian, pada interaksi obat dengan reseptor H2, cincin imidazol atau biosintrik terikat pada sisi reseptor spesifik dengan ikatan dipol, sedangkan rantai samping terikat melalui ikatan hidrofob dan van der Waals pada reseptor tidak spesifik. Contoh antagonis H2 ada simetidin, ranitidin,
famotidin, roxatidin, etitidin, dan tiotidin. Kemudian di sini ada simetidin. Simetidin merupakan antagonis kompetitif pada reseptor H2 yang secara efektif dapat menghambat sekresi asam lambung pada pengobatan tukak lambung dan usus. Simetidin memiliki gugus N-cyanoguanidin, gugus cyano yang bersifat elektronegatif kuat yang mampu mengurangi sifat kebasahan atau ionisasi gugus guanidin sehingga absorpsi pada saluran cerna lebih besar. Absorpsi dalam saluran pencernaan cepat 1 jam saat lambung kosong, 2 jam bila bersama makanan. Sehingga lebih baik diberikan bersamaan dengan makanan karena dapat menghambat absorpsi obat karena dapat memperlama masa kerja obat. Dosisnya 200 mg 3 kali sehari. Kemudian ada famotidin. Famotidin mempunyai mekanisme kerja dan kegunaan sama dengan simetidin. Perbedaan struktur dengan simetidin adalah penggantian inti imidazol dengan cincin tiazol, pemasukan gugus guanidin pada cincin dan penggantian gugus cyanoguanidin dengan gugus sulfaminoguanidin. Perubahan struktur tersebut dapat memperkuat ikatan obat dengan reseptor sehingga memiliki aktivitas yang lebih paten dibandingkan simetidin dan ranitidin. Dapat menurunkan efek anti-androgenik, dosisnya 40 mg 1-2 kali sehari. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.